Novel Dunia Sophie karya Jostein Gaarder merupakan karya sastra filosofis yang memiliki nilai akademik tinggi karena mengintegrasikan unsur naratif dengan pemikiran filsafat barat. Secara kronologis dan konseptual, karya ini tidak hanya berfungsi sebagai novel fiksi tetapi juga sebagai media pengantar filsafat yang efektif, khususnya bagi pembaca pemula di bidang filsafat. Tokoh utama Sophie Amundsen digambarkan sebagai remaja biasa yang secara bertahap mengalami transformasi intelektual. Transformasi ini dimulai ketika ia menerima surat misterius yang berisi pertanyaan filosofis fundamental, seperti siapakah kamu dan dari mana asal dunia. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan ontologis dan epistemologis yang menjadi dasar kajian filsafat sejak zaman Yunani kuno. Melalui tokoh Alberto Knox yang berperan sebagai mentor intelektual, Sophie diperkenalkan pada sejarah perkembangan filsafat barat secara sistematis. Gaarder menyusun pembahasan filsafat secara kronologis, dimulai dari filsafat alam pra-Sokrates, filsafat klasik Yunani, filsafat abad pertengahan yang didominasi oleh teologi, hingga filsafat modern yang menekankan rasionalitas, subjektivitas, dan kebebasan manusia. Keunggulan utama novel ini terletak pada metode penyampaian konsep filsafat yang kontekstual dan adaptif. Konsep-konsep abstrak seperti realitas, kebenaran, moralitas, kesadaran, dan kebebasan tidak disampaikan dalam bentuk definisi kaku, melainkan dihubungkan dengan pengalaman hidup tokoh utama. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pedagogis filsafat, yaitu mengajak pembaca berpikir bukan sekadar menerima informasi. Aspek penting lain yang memperkuat nilai filosofis novel ini adalah penggunaan metafiksi pada tahap tertentu. Sophie menyadari bahwa dirinya dan dunia yang ia kenal mungkin hanyalah bagian dari sebuah cerita yang diciptakan oleh pihak lain. Kesadaran ini menghadirkan refleksi mendalam mengenai hakikat, realitas, dan kebebasan manusia. Gaarder secara implisit mengajukan pertanyaan deterministik, sejauh mana manusia memiliki kehendak bebas jika kehidupannya berada dalam sistem yang telah ditentukan. Dengan demikian, Dunia Sophie tidak hanya menjelaskan filsafat sebagai disiplin ilmu, tetapi juga menghidupkan filsafat sebagai praktik berpikir kritis. Novel ini menegaskan bahwa filsafat adalah aktivitas intelektual yang relevan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa novel Dunia Sophie merupakan karya sastra yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan dan filsafat. Jostein Gaarder berhasil menyederhanakan sejarah dan konsep dasar filsafat barat tanpa menghilangkan kedalaman intelektualnya. Melalui pendekatan naratif, novel ini mampu menjangkau pembaca yang sebelumnya menganggap filsafat sebagai bidang yang abstrak dan sulit dipahami. Novel ini menegaskan bahwa filsafat berakar pada rasa ingin tahu dan keberanian manusia untuk mempertanyakan realitas. Pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan dalam novel tidak dimaksudkan untuk menghasilkan jawaban final, melainkan untuk membentuk pola pikir kritis, reflektif, dan rasional. Dalam konteks ini, Dunia Sophie berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran intelektual pembaca. Dari sudut pandang akademik, novel ini relevan sebagai bacaan pendukung dalam kajian filsafat, sastra, dan pendidikan karena mampu mengintegrasikan teori dengan praktik berpikir. Novel ini juga mewujudkan bahwa pembelajaran filsafat tidak harus bersifat dogmatis, melainkan dapat dikembangkan melalui dialog, narasi, dan refleksi personal. Secara keseluruhan, Dunia Sophie layak diposisikan sebagai karya sastra edukatif yang tidak hanya memperkaya pengetahuan pembaca, tetapi juga mendorong pembentukan sikap kritis dan kesadaran eksistensial. Oleh karena itu, novel ini sangat relevan untuk dikaji dalam konteks akademik, khususnya dalam upaya memahami peran filsafat dalam membentuk cara berpikir manusia modern.